Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi ke-14 dari total rencana 24 sesi kita belajar trading forex gold 15 menit. Jadi kita sisa 10 sesi lagi dengan materi sebelumnya trend sampai dengan pada akhirnya support and resistance. Ini belum masuk materi entry. Jadi mohon tahan pertanyaan Anda kalau Anda langsung ingin tahu entry-nya kira-kira bagaimana atau di mana. Ingat, untuk sampai pada kesimpulan entry, kita harus tahu dan menguasai trend serta support and resistance. Kemudian juga dalam belajar trading 15 menit ini sifatnya satu arah, jadi tidak ada interaksi tanya jawab. Jika Anda ingin bertanya, nanti akan saya berikan satu sesi khusus untuk pertanyaan-pertanyaan menyangkut support and resistance. Oke, kita intro dulu sebentar. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit quote bahwa kalau saya atau kita tidak perlu membuktikan bahwa diri kita itu kaya, diri kita itu cantik atau tampan, atau diri kita itu pandai. Itu tidak perlu. Yang saya akan buktikan adalah bahwa diri saya bermanfaat dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kita masuk ke materi. Sebelumnya saya review dulu, minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara menggunakan atau cara kerja atau konsep dari support and resistance itu sendiri. Dan support and resistance itu sendiri berkaitan dengan sebuah istilah yang sangat populer dalam dunia trading yang disebut dengan breakout. Breakout adalah kondisi di mana closing candle itu menembus support and resistance-nya. Jadi ingat, bahwa breakout itu kata kuncinya adalah di closing candle-nya itu menembus. Sehingga perlu untuk menunggu candle baru crossing, baru kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Lantas, setelah terjadi breakout atau tidak dalam sebuah pengujian terhadap support and resistance, bagaimana langkah selanjutnya? Kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa di mana-mana kalau kita mengkaitkan dengan teknik trading, khususnya entry, kalau breakout resistance itu akan entry buy, jika breakout support itu akan entry sell. Selanjutnya, setelah itu terjadi, golongan trader akan terbagi dua. Golongan kiri itu yang disebut dengan trader bapak-bapak belanja di supermarket tidak pakai nawar alias langsung entry. Golongan kanan, emak-emak yang tidak enak badan, itu hanya bercanda kalau tidak nawar, bahkan mungkin se-Afgan mungkin nawarnya.
Selanjutnya, saya juga akan memperkenalkan materi ini juga, bahwa jika support and resistance dapat tertembus, maka resistance yang tertembus itu menjadi support baru, dan support yang tertembus menjadi resistance baru. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita menyerbu sebuah benteng, di mana benteng itu ada penjaga-penjaganya, kalau penjaga yang di depan kita istilahkan itu resisten, penjaga yang di belakang atau di bawah itu kita istilahkan support. Jika kita bisa melumpuhkan, menembus, membreakout penjaga di depan kita atau resisten, maka penjaga tersebut setelah kita lumpuhkan, dia akan tetap menjadi penjaga lagi yang disebut akhirnya menjadi support baru. Atau kalau kita mendribble bola, misalkan dalam sebuah ruangan, lantai itu yang disebut dengan support, kemudian plafon itu disebut dengan resisten. Jika kita lempar bola ini dengan kencang sehingga menjebol, menembus, membreakout yang disebut dengan atap atau plafon, maka bola akan naik ke lantai berikutnya dan plafon itu akhirnya menjadi lantai baru atau menjadi support baru. Sehingga dengan demikian, sebuah support and resistance dapat tertembus. Kenapa support and resistance bisa tertembus? Sebelum saya bahas lanjut, saya juga perlu menanamkan mindset yang baik. Artinya begini, kalau misalkan Anda tahu di atas resisten, Anda tidak boleh menyatakan bahwa resisten itu pasti akan menahan gerakan harga untuk tidak naik. Ingat, tidak ada yang pasti. Artinya, kemungkinan bahwa resisten itu bisa di breakout atau bisa dijebol tetap ada. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kira-kira penggambaran di market seperti pada slide yang saya sampaikan. Saat buyer melakukan transaksi lebih besar dari seller, artinya transaksi pembelian lebih besar daripada penjualan, harga dapat kembali naik meski sudah mencapai resistennya. Kenapa? Karena trennya kuat. Hal itu karena penentuan support and resistance dalam hal ini, dalam sebuah tren kenaikan, penentuan resistance pada market tidak seragam. Terbagi beberapa kelompok. Satu kelompok memperkirakan harga tidak akan naik sampai level tertentu. Tetapi kelompok lain bisa saja berpendapat harga dapat naik melewati level yang ditentukan kelompok satu, level atau area. Jadi, di market itu kan para trader tuh banyak sekali. Baik itu kuantitas atau kualitas. Misalkan, terkelompokkan kita entry gold 1800, kemudian resistennya 1810. Jumlah tradernya 1 juta atau jumlah total dananya 1 juta, umpama. Kemudian datang kelompok trader kedua menetapkan target profitnya lebih tinggi lagi 1820, dan jumlah trader kelompok kedua ini yang menetapkan resisten lebih tinggi secara kuantitas lebih besar atau secara kualitas juga lebih besar. Maka resisten yang 1810 sebagai resisten 1 itu akan di breakout atau dijebol. Demikian jawabannya. Kalau Anda bertanya kenapa sebuah support and resistance bisa di breakout. Jadi sampai sini jelas ya, itu jawabannya. Itu yang terjadi di market. Dalam kaitan itu, kalau kita mengacu kepada soal cara kerja aplikasi dari breakout dalam sebuah support and resistance, seperti judul pada sesi ini, kita misalkan yang dimaksud dengan langsung entry pada saat breakout, maka closing candle pindah ke harga open. Di harga open itulah dia melakukan aksi buy.
jika dia breakout resistance, kemudian aksi sell jika dia breakout support. Salah satu contoh, dan nanti akan saya bahas lebih dalam lagi, support and resistance itu dengan menggunakan metode bantuan indikator. Indikator yang kita gunakan, kalau dia merupakan indikator tren yang sangat sering digunakan sebagai alat bantu menentukan support and resistance, bisa menggunakan exponential moving average, bagian dari moving average. Jadi tidak perlu indikator baru. Ingat, ada satu cara yang sangat sederhana, objektif, akurasinya oke dan ilmiah dalam menentukan tren dengan bantuan indikator exponential moving average. Jadi hanya satu indikatornya dengan period 5, merah, kuning, hijau di langit yang biru plus pink atau magenta, 200, 100, 50, 10, dan 20. Jadi, moving average ini bisa kita gunakan juga sebagai penunjuk untuk menentukan support and resistance di samping tren. Oke, kita break dan ngopi dulu sejenak. Oke, menyambung informasi yang tadi Anda saksikan dalam video yang disebut dengan signal gratis premium. Jika Anda ingin join, silakan Anda WA saya 0811992989. Itu murni gratis, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana syarat dan ketentuan yang berlaku itu tidak sama sekali dipungut biaya. Target signal tersebut adalah 200 pip per bulan. Kemudian juga signal tersebut lengkap dengan alasan entry-nya. Dan jika Anda berminat, Anda nanti akan bergabung dalam sebuah channel khusus, di mana nanti di channel khusus itulah saya menyampaikan forecast map yang lengkap dari mulai skenario entry, exit, sampai dengan harga entry exit-nya. Semuanya dengan jelas, jadi tidak hanya signal. Dan forecast map-nya itu juga saya posting di TradingView. Di sini ya. Tetapi di sini TradingView-nya ini tidak sampai terbuka harga entry dan exit-nya di ide-idenya. Jadi harga entry-nya itu tidak ada. Harga entry adanya itu di channel khusus.
Kemudian juga sebagai tambahan informasi, di samping signal, kalau Anda misalkan ingin dibimbing oleh saya secara seumur hidup, Anda bisa join di coaching online yang akan dimulai tanggal 11 Januari tahun depan. Jadi tahun ini Desember saya tidak akan memberikan coaching yang lifetime support. Jika Anda misalkan berkenan ikut 1 bulan sebelum dimulai, Anda akan mendapatkan diskon atau early bird. Oke, sekarang saya ingin aplikasikan langsung di chart berkaitan dengan perbedaan antara dua tipe trader yang kiri atau bapak-bapak. Ingat, itu hanya istilah internal saja, tidak ada istilah dalam trading forex gold. Trader bapak-bapak, trader emak-emak, hanya komunitas trading tenang-senang saja. Dan yang kedua, trader emak-emak. Sekarang kita lihat chart. Kita pakai trading view. Pada chart gold D1, dengan asumsi yang sederhana dulu, kita menggunakan support and resistance, bantuan indikator, dan indikator jenisnya trend. Indikator trend yang kita gunakan moving average yang jenisnya eksponensial, moving average 5 period. Pada saat gold di sini, EMA 200 berfungsi sebagai support yang menahan untuk tidak turun. Kemudian ternyata pada hari Jumat di breakout. Bukti dari dia breakout adalah nilai close candle ini sudah di bawah dari nilai EMA 200 sebagai supportnya. Kita buktikan. Closing candle ini, Anda lihat di sini, 1787. Sementara Anda lihat di sini, EMA 200 itu nilainya 1780 kita bulatkan. Jadi, 1790. Jadi, closing candle-nya 1787, supportnya dalam hal ini EMA 200 1790. Jadi ada selisih di mana closing candle-nya lebih rendah 3 poin atau 30 pip positif breakout. Itu cara menyelidiki breakout atau tidak, di samping secara kasat mata sebetulnya terlihat. Oke, ini kan terlihat ya closingnya. Nah sekarang setelah terjadi closing ini dan breakout support, maka yang namanya trader kiri atau trader bapak-bapak belanja di supermarket, dia akan melakukan entry begitu ini close positif dan close ini membentuk open di candle baru. Jika tidak terjadi gap up atau gap down, dia langsung entry sell. Jadi kira-kira karena ini closingnya 1787, maka dia sell di 1787. Oke, tapi ingat ya, saya sedikit menyinggung mengenai tren, ini belum terjadi pembalikan tren. Kenapa? Karena EMA 10-nya belum jadi paling bawah. Ini hanya baru sekedar contoh support and resistance. Oke, ingat yang sebelah kiri tadi langsung entry di 1787 karena closing candle-nya 1787, tidak pakai nawar. Yang kanan dia tidak akan langsung entry sell. Yang kanan itu maksudnya trader emak-emak, yang ini loh, yang ini. Dia tunggu dulu terjadi koreksi naik. Oke. Kalau terjadi koreksi naik dan tidak berhasil menembus EMA 200 yang dalam hal ini sudah berubah fungsinya dari sebelumnya sebagai support menjadi resisten baru karena sudah berhasil di breakout ke bawah. Jadi kalau dia naik dan ternyata closing candle-nya tidak di atas 1790, dia akan entry sell.
Tetapi, jika ternyata naik dan breakout ke atas, sehingga closing candle-nya di atas 1790 sebagai nilai EMA 200, maka dia akan mencari resisten yang di atasnya lagi, kemudian ditunggu kembali. Kalau tidak breakout ke atas, baru entry sell. Kan? Tunggu tertahan di support, entry buy, dan sebaliknya. Sekarang positif negatifnya. Sudah paham ya perbedaan entry yang golongan kiri dengan golongan kanan. Bagaimana yang disebut dengan nawar. Positif dari trader bapak-bapak pasti dapat harga. Kenapa? Karena entry on market atau entry market execution. Bukan atau tidak ada proses menawar. Itu positifnya. Artinya, misalkan dia langsung turun, langsung profit. Itu positif. Negatifnya adalah, jika begitu dia entry sell, terjadi koreksi kenaikan. Bisa menjemput stop loss, kalau tidak menginput stop loss, mengalami floating loss berlebihan. Oke. Sekarang, yang golongan kanan, mama. Negatifnya adalah karena nawar belum tentu dapat barang atau dikasih. Positifnya, karena nawar akan mendapatkan harga sell yang lebih di atas atau lebih tinggi, sehingga stop loss-nya lebih kecil. Efek turunannya, reward-nya menjadi lebih besar, sehingga RR-nya bisa lebih besar dari 1:1. Contoh, tadi kan yang golongan pertama, golongan kiri, entry-nya di sini. Kalau misalkan stop loss-nya di sini, kira-kira dia price-nya segini. Oke? Tapi kalau misalkan golongan kanan dan dapat harga nawar di sini, kalau stop loss-nya harganya sama, maka nilai kerugiannya akan lebih kecil. Kemudian jika target profitnya sama-sama di sini, yang golongan pertama entry-nya di sini potensi profitnya segini, golongan kedua kalau dia dapat harga di sini, tentunya reward-nya akan menjadi lebih besar sebagai efek turunan dari support, dari mendapatkan harga yang lebih tinggi dalam hal ini kasus sell, dan risk-nya menjadi lebih kecil. Oke? Bisa diterima sampai sini? Nanti kita akan lanjutkan di hari Rabu mengenai kalau dia gagal breakout. Yes, untuk sesi ini sekian dulu. Kalau Anda merasakan manfaat dari video ini, Anda share ke orang lain sehingga Anda bisa berbagi manfaat, dan itu tentunya baik buat kita. Yang kedua, dengan Anda men-share video ini, maka video-video yang menyatakan yang benar bukan enak didengar seperti yang sering saya sampaikan, bisa direkomendasikan oleh YouTube setiap ada orang yang search di YouTube mengenai belajar trading. Itu akan mengalahkan video-video yang cuma sekedar memberikan janji-janji manis, tidak pakai belajar berlatih, langsung profit, dapat uang besar cepat mudah. Itu hanya bisa dikalahkan rekomendasinya atau menjadi terdepan jika Anda men-share video-video saya. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan. Nofri Simanjuntak.